di program yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV, Kita dan Cinta. Di program ini kita bakal membahas tentang para selebriti itu kisah-kisah apa sih yang belum kita tahu. Sisi yang orang lain tuh nggak tahu, yang cuma bisa terbaca sama teman saya yang satu ini nih. Mas Ferry Purwo. Kok sepi ya? Mana nih? 21.000 penonton di bioskop, di studio. Kenapa di bioskop? Di studio. Pengen nonton bioskop kali ya rasanya ya. Mas, kenapa sih Mas? Apanya kenapa? Bagus sih cincin aku. Bagus. Bagus sekali. Kita lihat berapa lama dia bertahan di sini. Astagfirullahaladzim. Enggak, gue gak deg-degan. Insya Allah. Insya Allah. Amin, ya, amin. Kita doain, kita doain. Terbaik. Mas, ini yang satu ini teman main sinetron juga. Dia main sinetron. Kenal dong kamu? Kenal. Sering? Itu kemarin tuh. Sering satu frame gak? Belum pernah tapi justru. Belum pernah ya kayaknya ya. Belum pernah ya gitu ya. Syuting. Oh, syuting game show waktu itu pernah. Tapi belum pernah main bareng, tapi terkenal lah ini loh, orang tahu lah. Tahu ya. Langsung aja kita panggil lah. Oke. Aiman Riki. Halo Mas Aiman. Tahu ini Aiman, orang pasti tahu. Silakan. Main sinetron, FTV, host, luar biasa. Silakan. Oke, terima kasih. Hai. Aiman Riki. Yap. Aku suka deh, kamu tuh style kayak Korean gitu ya sekarang ya. Dari kita ketemu di acara game show itu emang gitu ya, looknya ya. Looknya segitu. Aiman apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. baik. Itu aman ya, kalah ya sama tim aku ya. Yoi, karena lagi butuh duit buat nikah. Tahu aja lu. Bukan maksudnya kita bilang cicilan banyak. Iya. Aiman Riki dikenal sebagai orang paling tahu Aiman sebagai aktor sinetron. Betul. Tapi juga akhirnya merambah Mas, FTV, sinetron, film juga ya. Yap. Terus udah gitu host juga kan ya? Alhamdulillah. Host juga. Nah sekarang apa program lagi kerjain apa? Ada makan-makan di salah satu TV. Oke. Kemudian juga lagi. Oh, aku tahu tuh TV-nya. Oke. TV-nya kayaknya ya. Oke. Terus seperti biasa FTV yang biasa kita FTV. di TV sebelah. Aduh tapi kok dia masih main. Kalau laki-laki nih aku jujur aja nih, kalau laki-laki itu ya Mas, main FTV itu masih bisa umur-umur yang emang udah lewat masanya sebenarnya, tapi masih bisa. Bener. Untuk jadi pasangan yang mungkin yang lebih muda, perempuannya. Nah kalau kita nih ya, yang zaman dulu main FTV, jadi anak ABG gemes, sekarang udah jadi emak-emak. Jadi emang bener kalau di FTV emang udah beda genre. Kalau cowok tuh masih bisa, padahal kita seumur kan gitu loh. Terakhir juga masih jadi SMA. Tuh kan. Oh gitu. Oke, terus apalagi host berarti itu ya, tadi makan-makan. Film. Baru kemarin syuting bulan Juni terakhir. Tayang insya Allah Oktober. Horor masih? Yoi. Ya horor, karena horor lagi naik lagi nih. Betul. Hidup pada udah horor ya, kita malam main horor ya Ini kan. lebih horor sebelah gue. Yang lebih horor yang ini emang, makanya gue alihin dulu ke sini. Filmnya kan apa? Tentang horor. Tentang horor dibaca-bacain nggak? Tapi tentang biasa lah, kalau Indonesia kan biasa suka banget yang namanya itu pesugihan. Oke. Nah, intinya tentang pesugihan, gimana caranya orang bisa jadi kayak mendadak gitu. Tapi nih ngomongin masalah kupu-kupu ya. Apa tuh kupu-kupu? Kupu-kupu, kita ngomongin kupu-kupu. Ada filosofi nggak mas tentang kupu-kupu? Filosofinya. Kalau kupu-kupu tuh cocok nggak sih sama karakternya Aiman? Kupu-kupunya apa? Ya kupu-kupu aja, pokoknya kupu-kupu aja. Kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan sebetulnya lebih sangat mencintai proses. Orang-orang yang jadi kupu-kupu tuh cinta sama proses karena awalnya cuma jadi kepompong gitu kan, terus jadi abis itu menunjukkan keindahannya gitu. Kalau ditanya cocok apa enggak, kurang. Kenapa? Gak tau ya, saya ngelihat ini kan tipikalnya lagi-lagi kita beberapa kali punya bintang tamu yang lumayan pakai ini loh, pakai batin gitu, mengendap gitu. Dia cenderung sebetulnya untuk urusan-urusan yang sangat ini dia sangat introvert gitu, lumayan introvert. Jadi berbeda dengan filosofi kupu-kupu itu ya? Iya kan abis itu dia membuka diri kan? Membuka diri, kalau dia masih menutup. Menutup. Oh berarti begitu dong, waktu sama DJ Katy Butterfly. Jadi buka tutup gitu ya mas. Betul. Jadi yang satu mengembangkan sayap, yang ini gini aja. Ini masih jadi kepompong berarti ya. Ya kepompong itu nggak tumbuh-tumbuh gitu Betul. kan. Gimana sih sebenarnya? Waktu itu pacaran atau masih atau gimana nih? Gini,
Mungkin dulunya itu karena disuruh bikin project bareng, karena kan lagi pandemi, kita nggak ada kegiatan apa-apa. Terus kebetulan gue emang udah YouTube, terus Katy juga udah YouTube, tiba-tiba Katy baru masuk lagi satu manajemen yang sama. Oke. Terus manajer kita untuk nyuruh, bikin konten bareng aja, bikin konten bareng, makan. Kebetulan Katy suka makan, ya udah kita makan, bla bla bla. Episode ke episode, misalnya 1, 2, 3, terus udah gitu responnya orang-orang tuh jadi kayak, ih cocok deh kalian gitu loh. Okay. Dan dari situ ngelihat komen-komen seperti itu, terus kita jadi kayak ngelihat satu sama lain kayak ngerasa kok ngerasa nyaman sendiri gitu loh. Dan pas dijalanin mungkin beberapa bulan kemudian yang kita semakin deket, aku udah deket sama Katy sama keluarganya, apalagi Katy aku udah ajak juga ke keluarga aku gitu. Terus? Tapi ada beberapa hal yang mungkin menurut aku ya aku kayak belum siap. Terus beberapa hal yang mungkin aku ngelihat Katy juga mungkin belum siap juga, yang kadang ya itu namanya hubungan. Aku belum pernah hubungan yang mungkin yang selama itu ya, mungkin bisa sama Katy gitu. Jarang banget gitu loh. Jadi ya kayak ngerasa ya bisa dibilang ketika sama Katy nemuin yang nggak pernah didapetin sama orang lain. Tapi ketika misalkan berantem, itu justru aku nemuin hal yang sama. Nggak pernah nemuin hal berantem yang segitunya banget gitu loh. Yang mungkin menurut aku kalau diterusin bakalan parah banget nggak ya? Gitu sih. Mas Ferry suka gini. Jadi apa ya Mas? Tunggu dulu, kita tanya Mas Ferry, apa sebenarnya yang belum bikin siap? Berantem yang gimana sih sebenarnya? Bukan belum siap sih. Ini kan berantem yang gimana yang kalau berawal diterusin jadi parah? berawal dari nyaman ini kan. Ya. Betul. Lalu ucapan itu kan doa. Kan begitu banyak orang yang ibaratnya mendukung hubungannya. Lalu terpengaruh nih. Sebetulnya akhirnya secara genuine mereka lupa untuk menggali perasaan mereka masing-masing. Jadi sebetulnya sesungguhnya mereka jadi itu karena memang dibikin kondisikan oleh netizen atau sebetulnya perasaan yang sedang bermain gitu. Kalau saya sih ngeliatnya pada situ memang nyaman saja lalu didukung oleh situasi netizen lalu jadi. Tapi ketika bicara tentang karakter, mereka sudah kayak kutub utara dan selatan. Beda. Sangat beda. Saya lihat dalam konteks misalnya kalau lagi ribut akhirnya lebih mengedepankan emosinya yang luar biasa. Jadi kalau saya sih lihat memang beda. Walaupun sebetulnya cinta itu menyatukan perbedaan, tapi melihat karakternya yang terlalu beda tadi, sangat beda itu jadi sulit ya. Karena kan tipikalnya dia yang tadi kita bicarakan di awal. Mendam. Orang yang memendam nih, kalau bisa nahan ditahan gitu. Karena itu kita setback ke belakang lagi, itu berkaitan dengan luka di masa lalu dia pada saat dia masih kecil. Melihat satu luka di mana orang yang sangat dekat dengan dirinya itu tersakiti. Dan itu membuat jadinya kehilangannya karena apa ya, situasinya nggak gampang. Itu menyangkut orang tua saya lihat. Jadi di sini kelihatannya kedekatan dengan ibu yang belum sempurna, tapi di sisi lain sudah kerenggut oleh situasi yang menyakitkan. Bener banget Mas. Bener ya? Gila, bener banget. Aku justru gara-gara Mas bilang gitu, aku langsung ngaca sama diri sendiri. Salah satu halnya mungkin karena itu. Ya. Karena situasi waktu itu chaosnya parah menurut saya. Karena kan bicara tentang totalitas seorang istri kepada seorang suami yang begitu luar biasa. Karena begitu cintanya dia kepada suaminya, tapi terkecewakan luar biasa. Sampai pada akhirnya dia harus mengalami secara psikologis yang luar biasa juga. Itu yang terbaca dari Ibunda Aiman. Dan itu akhirnya bisa membuat situasi yang paling terburuk terjadi. Dan Aiman berarti menyaksikan itu semua ya? Saya Proses yakin sih itu ya? artinya proses itu Proses ada di itu situ. dia tahu. Yes. Jadi secara nggak langsung salah satu, ya benar. Iya. Salah satu Pemantiknya unsurnya. sih. penyebabnya Bahwa dari misalnya situ. orang meninggal itu selalu ada penyebab dan itu juga bagian dari proses dari Tuhan. Tapi salah satu penyebabnya adalah bagaimana luka yang kuat dan dalam karena dia terlalu mencintai suaminya, tapi pengorbanannya begitu luar biasa, tapi akhirnya
mendapatkan satu perlakuan yang tidak terlalu sesuai dengan harapan. Dan itu membuat pikiran yang luar biasa, dan di situ tuh jatuhnya tuh. Fisikisnya dan lain-lain akhirnya berujung pada perpisahan secara abadi. Mana ada yang mau diceritain? Nggak ada. Nggak ada sih. Tapi maksudnya benar apa yang dibilang Mas Ferry? Benar banget, Mas. Tapi ini sebelum Mas Ferry ngomongin tadi gitu ya, pernah nggak kamu mau ngerasa kayak, kan tadi kamu juga baru bilang, ya bener juga nih gara-gara Mas Ferry ngomong jadi kayak ngerasa Tertrigger ya? Tertrigger, oh iya ya, mungkin salah satunya problemnya itu. Atau mungkin pernah memang merasa seperti itu, oh mungkin, karena biasanya memang kita kalau ada sesuatu pasti ada, suka ada trauma di masa lalu sih, siapapun itu biasanya ada, nggak mungkin enggak, setiap manusia ya Mas ya? Kalau dibilang trauma sih iya ya mungkin ya. Mungkin aku jadi flashback belakang waktu pas aku kecil gitu, ngelihat orang tua yang berantem itu luar biasa banget emosinya mereka, sampai itu salah satu hal yang trauma aku yang berat mungkin, ngelihat mama papa aku tuh yang kayak jodohin kepala ke tembok, terus pakai tangan, semuanya itu aku ngelihat semuanya gitu. Jadi ketika ngeliat aku udah ada emosi seperti itu sama pasangan, aku ngerasa kayaknya ini bakalan mungkin nantinya bakalan memberikan kesedihan buat anak-anakku nanti gitu. Jadi itu bener Mas, itu satu hal yang mungkin sulit untuk aku. Jadi mungkin saat dia melihat ada orang yang begitu, langsung tuh ya, langsung kayak terflash. Di bawah alam sadarnya muncul. Langsung. Otomatiknya jalan. Mengingat memori yang lalu. Mengingatnya yang dulu. Karena dia, ya kita bisa bilang jadi korban ya. Namanya orang tua perpisahan pasti anak menjadi korban. Jadi dia, Aiman juga takut kalau hal itu nanti terjadi lagi ke anak kamu nantinya. Tapi berarti itu ya, yang bikin kamu sebenarnya takut untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya pernikahan dalam satu hubungan. Salah satunya. Tapi ini kalau yang Mas Ferry lihat nih, bisa sembuh nggak sih? Maksudnya luka hatinya tuh bisa akan ada perubahan nggak nantinya? Karena kalau terbawa terus kayaknya juga kasihan kamunya juga nantinya kan ke depan. Ya harus mulai dibangun kesadaran bahwa pengalaman di sebuah atau di situasi orang lain itu tidak selalu sama dengan apa yang akan kita dapatkan. Itu yang harus ditanemin. Jadi bahwa ada cerita-cerita buruk di masa lalu kita yang pernah kita lihat, itu bukan berarti harus kita jadikan patokan bahwa kita bisa terjadi seperti hal yang sama. Jadi itu harus mulai ditanamkan. Kalau tidak, kita terjerembab oleh ketertekanan psikologis kita sendiri, akhirnya itu jadi kayak semacam justru malah menggiring kita takut mulu, jadi kita malah nggak bisa keluar dari situasinya. Nah jadi jangan-jangan tanpa disadari kita malah masuk ke wilayah itu nantinya. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi kita harus yakin bahwa setiap orang itu sudah membawa nasibnya sendiri-sendiri, yang tidak akan pernah ada yang sama. Itu yang harus diyakini. Kalau tidak, ya nanti ketakutan itu muncul lalu dikembangkan sendiri, dan itu bahaya menurut saya. Ya Mas. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Aiman, tapi setelah yang satu ini jangan kemana, tetap di Kita dan Cinta. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Kita dan cinta.
pertama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Ya, ketemu lagi di Kita dan Cinta masih bersama dengan Aiman Ricky. Aiman tadi udah terkulik nih masa lalunya yang ya membuat luka di hatinya Aiman. Jadi aku langsung tanya pas kita kombrek, pernah dibacain kayak gini nggak? Enggak. Kaget juga Mas dia. Iya. Kalau Tapi- kaget nanti saya kurang seru. Iya, kalau nggak aku dimarahin aku ya. Jangan dibacain. Kalau di sini harus nangis. Kalau nggak nangis nggak boleh pulang. Tapi sekarang gimana cara kamu mengatasi, ya maksudnya yang kamu coba gitu loh, untuk mengatasi trauma-trauma itu. Selain ya mungkin dengan cara akhirnya memutuskan untuk ya nggak melanjutkan Yeah. hubungan dengan pasangan yang kemarin gitu, karena menjaga lebih baik, Betul. menghindari kan daripada ini kisah lalu, kisah yang menyakitkan terulang kembali. Betul. Justru itu sampai sekarang sih yang aku lakuin ya. Coba deketin dulu sama Allah deh. Aku coba lebih deket lagi sama Allah. Biar nanti mungkin Allah yang menentukan seperti apa jalan hidupnya aku. Aku pengen damai dulu dengan masa lalu aku. Dan makanya kemarin ini setelah aku ngerasa kayaknya aku pengen banget berangkat ibadah haji gitu ya. Sampai akhirnya tahun lalu 2022 tuh aku berangkat haji. Terus di saat itu aku berdoa apapun yang aku inginkan. Salah satunya aku pengen berdamai sama ayahku sendiri gitu. Gimana caranya Allah yang nakdirin gimana pun aku serahin sama Allah. Dan alhamdulillah Masya Allah banget 2 bulan setelah itu aku bisa keep kontak lagi sama ayah aku. Dan alhamdulillahnya di tahun 2023 Januari kemarin sesuai keinginan aku untuk bisa ibadah nih di Mekah sama ayah aku terkabul. Akhirnya aku bisa damai dengan ayah aku, bisa keep kontak, bisa hubungan lebih baik di tahun 2023. Alhamdulillah. Duh, ini membahas orang tua. Aku lagi nih ngebahas orang tua juga sama ya kan, kemarin baru ini. Kita bahas dengan tamu kita yang satu lagi dulu ya. Ini juga, ini udah senior nih, lalu lalang juga di persinetronan Indonesia. Ini pasti lebih senior nih, pasti kamu tahu nih siapa ini. Bobby Tinja. Yes. Hai, Bo. Alhamdulillah. Kamu sehat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Mau ditanya-tanya sehat ya? Nah, baru mau masuk lagunya sedih-sedih, belum masuk udah sedih duluan. Hati-hati deh. Hati-hati deh, nanti aku suruh kamu kabaret loh. Udah tua, ada tobat. Bobby dikenal sebagai aktor dan presenter yang, tapi emang image-nya setelah main sinetron dulu itu emang jadi melekat ya, suka berdandan sebagai wanita. Karena ada basicnya sebelumnya. Jadi sebelum main sinetron ada prosesnya dulu. Akhirnya dapet sinetronnya seperti itu gitu kan. Jadi dari kuliahnya nggak sanggup, ngelihat senior di sana, karena satu kampus sama London School pada saat itu kan. Lihat Teguh Ryan, Vira Yuniar, model-model, terus enak jadi artis ya, pakai mobil mahal dan lain-lain, bajunya rapi, kita cuma perhotelan doang. Pada saat itu dari depan hotel, satu kali naik bis menuju ke Ancol, itu 2.000 perak, bisa daftar jadi pengisi acara. Nah, mungkin kayaknya jalur gua nih gitu ke sana gitu. Kemudian ada kakak senior yang ngajarin, ketemu di lift. Kalau mau dapat uang saku tambahan, mendingan lu cari uang sebelum dapat kerjaan di hotel, cari uang di sana jadi penari di TV, penari dangdut yang begini-begini itulah gitu. Intinya kayak gitulah. Akhirnya ke sana, ternyata waktu banyak kebuang di sana gitu loh. Akhirnya terus kuliah lewat, papa pas away meninggal, harus lanjutin kuliah nggak ada uang. Akhirnya udah dari situ, dari jadi badut 11.000 rupiah, terus ongkos dari Bogor tuh 10.000, jadi gue numpuk 1.000 perak. Dapatnya apa dong? Bray? Ya betul pengalaman gitu kan. Dari situ udah ketemu senior-senior. Qadarullah Tuhan kasih jalannya, Sanggar di sini, almarhum Tata Dado di sini, kemudian manggung mau sini, terus kemudian dia lihat saya tampil di sini, minta aku untuk jadi penarinya di kakak senior aku di Sanggar, jadilah saya tari di situ. Cuman saya orangnya demen bersaingnya. Ketika lihat senior
kok cuman anak-anak baru cuman nari-nari doang. Pada saat kesempatan, siapa yang mau wakilin kelompok ini tampil, karena kalau pakai saya nggak, budgetnya nggak masuk, kata almarhum, kata Dado. Saya angkat tangan. Sebenarnya dari setiap titik akhirnya saya jadi senior, mendadak jadi senior. Kemudian jadi banyak channel, akhirnya ada kesempatan. Nah, dari punya uang dari situ saya jadi panjang ceritanya masih. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa itu. Dan terjebak, disengaja nih dipanjangnya. Oh iya. Tahan, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Kita kasih dulu bridging, tenang aja. Kemudian dari situ kan, dulu kan numpang tinggal di Sanggar, terus akhirnya ngekos di Tanah Abang, sebelah ada kamar cewek yang pamannya agensi, dibuka tuh sama teman lagi. Dari situ kemudian ikut agensi aja, akhirnya nama saya tuh ada di beberapa kontak agensi. Ditelepon lah ke tempat casting sana, masuklah nama saya di salah satu PH di Tanah Abang 3. Kemudian ditelepon, di calling, langsung dapat kontrak panjang. Perannya kebetulan yang lagi cari adalah karakter saya di off air sebelumnya gitu. Jadi udah muncul pertama kali TV kayak gitu ya terus-terusan. Udah kecebur di situ, mau gimana lagi kalau nggak diterusin gitu. Jadi rezekinya emang di situ. Yes. Dulu Silver Boys ya? Dari Silver Boys, terus udah selesai kan, udah bubar, bikin sekarang saya The Golden Boys. Oh sekarang jadi silver, golden. Bentar lagi bronze. Ya, semua Tapi semua udah warna udah nggak ada. Itu teman-temannya sekarang. Oke, tapi sekarang masih bergabung di golden itu? Teman-teman yang jalanin, kalau saya cuman insya Allah, alhamdulillah, tadi kan udah bahas hajian. Saya kemarin tuh salah satu doa juga pengen udahan lah, udah usia 40 tahun nih, mau ke kiri apa mau kanan gitu kan. Terus dapat pencerahan di sana, terus saya udah akhirnya memutuskan untuk tahun ini insya Allah udah selesai. Kalau ada kerjaan saya lempar ke teman-teman aja, saya urusin usaha saya yang baru gitu. Oke. Tapi Dekat nih gue ngeliat dia nih. nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya waktu menjadi karakter perempuan tuh sebenarnya enjoy atau karena memang ya udah terpaksa aja karena memang jalannya di situ gitu loh. Awalnya nggak enjoy lah, karena kan kaki diteken, kepala diteken, perut ditahan. Capek gitu. kan jadi perempuan? Capek banget. Jadi Cuman perempuan ya, aja. Cuma gimana ya kalau misalnya ngelihat duitnya gitu kan, Iya. duitnya ya alhamdulillah lah gitu. Beda dengan halnya pas kita tawarkan, hobinya pakai jas aja ya, langsung honornya turun 90%. Oh. Gitu. Cuman ya sudah, pilihan kan mau ambil Iya, yang iya, itu apa iya. ini. Gitu. Tapi pilihan yang tepat mas sekarang kalau memang harus memutuskan. Ya kan ini kan sebenarnya keemasannya Bobby kan sebagai memang ya looknya harus jadi sebagai perempuan gitu kan. Orang tahu Bobby Cece tuh memang dari situ. Cuma kan memutuskan untuk ya udahan. Mencoba cari lapangan pekerjaan yang lain. Untuk kedepannya menjanjikan nggak? Gini, ini kan juga bagian dari proses hidupnya, lumayan turbulensnya juga lumayan. Kasih tau aja mas, nggak apa-apa. Turbulens apa kita udah siap, kita udah pegangan nih. Kalau ada turbulens, Mau bridging ke situ tuh kayaknya tuh. masuk dong. Turbulensnya lumayan, artinya kan situasi-situasi yang tidak bersahabatnya banyak juga. Karena mimpi-mimpinya juga banyak yang kandas kan. Dimana awalnya pengen punya situasi rumah tangga misalnya yang Bentar, Mas. sampai akhir Ntar gitu dulu, kan. rumah tangganya di belakangnya. Ntar dulu, ini ada yang kaitannya. lain? Oh, ada lagi. Ada kaitannya nih. Biar, Ada kaitannya. biar panjang mas kalau di Ya ujung. kan? Ada kaitannya dengan, tadi kan bertanya soal pekerjaan kan? Ya. Nah ini kan, nah itu juga bagian dari kenapa dia sekarang lebih memilih antara tadi udah bilang, karena 40 nih, iya. mau kanan apa kiri Kiri, gitu kan? benar. Nah jadi ada terbangun kesadaran di situ. Kesadaran akibat situasi-situasi yang semrawut tadi tuh, carut-marut gitu. Nah kalau saya sih lihat sekarang memang ini kelihatannya sampai detik ini ya masih lumayan konsisten nih untuk tidak masuk lagi ke dunia entertainment dalam konteks nyebur langsung full gitu ya. Tapi saya lihatnya ke depan kalau ada tawaran yang menarik, saya masih melihat dia masih bisa goyang. Kalau firasat saya. Kalau misalnya sekarang ya memang lagi fokus nih ke bisnisnya memang. Saya lihat seperti itu. Kan itu biasa. Di saat orang dilanda situasi-situasi yang membuat dia jatuh terpuruk, larinya kan selalu ke Tuhan. Ya kan? Itu biasa kan? Nah, makanya nanti ketika ini sudah mulai happy lagi, terus situasi juga udah mulai seneng, bisa saja tawaran-tawaran itu muncul, itu bisa diterima. Dan itu nggak ada yang salah juga. Kok dia tahu sih? Tahu lah.
Ini ngomongin masalah pernikahan. Bobby menikah dengan Anissa Nur Aziza di tahun 2015. Lalu bercerai di tahun 2022 bulan Juli. Itu setelah pulang umroh, setelah pulang itu juga? Ya, umroh Ramadan waktu itu. Umroh Ramadan. Ya, betul. Ada doa-doa tertentu yang disampaikan di sana? Ya, pasti gitu kan. Memang konfliknya tuh sebelum umroh udah ada gitu. Terus cuman kita kan nggak publish ya. Terus kemudian pas bener-bener momennya dikasih kesempatan buat umroh Ramadan sekitar 2 minggu lebih, munajat lah, istighfar dan lain-lain. Terus yang saya dapetin menurut saya itu ya, kan katanya kalau istighfar itu kan kalau nggak lewat mimpi, lewat firasat, lewat arahnya tuh kemana tuh diarahin ke sana, fakta-fakta atau segala macam. Jadi memang sebaiknya ya udah kita nggak melanjutkan untuk bersama-sama lagi gitu. Silakan Mas Ferry. Ya keputusannya memang pahit sih, dan saya lihat keputusannya memang nggak bisa lagi dipaksa. Artinya hubungannya memang nggak bisa lagi diteruskan, itu memang selesai di situ. Nah cuma memang entah kenapa nih bicara tentang ikhlas dan tidak ikhlas, ada situasi yang masih ada yang ngeganjel. Harusnya kan ini bisa tetap, caranya gimana ngeblend nih situasinya bisa tetap baik, tapi itu masih terganjal oleh ketidakikhlasan oleh situasi yang sebetulnya mungkin dianggap ini masih bisa nih sebetulnya untuk diterusin, tapi kelihatannya kan memilih untuk tidak. Jadi ada yang belum ikhlas memang. Tapi apakah salah satu penyebabnya karena sempat aku baca juga kamu ya namanya kata pandemi, mungkin kerjaan juga banyak yang nggak ada, sempat katanya sampai dinafkahi sama istri. Jadi mungkin di kesempatan saya juga buat meluruskan ya. Jadi Ya. pada saat itu memang kan istri memang tidak ada pekerjaan, yang bekerja saya, tapi saya tahu nih dia tuh bisa untuk diolah, kayak misalnya kamu mau ngelola uang, manajemen gini. Jadi saya cari link klien, terus kita jualan live shopping waktu itu, waktu yang di TikTok belum ramai dan lain-lain. Terus ya udah, barang-barang dari saya, link dari saya, kadang rekening dari saya, kita belanja sama-sama ke Tanah Abang. Tapi kan saya yang ngatur uang semua dia, diputerin lagi gitu. Dari situ nanti uangnya kemudian dipakai buat pembiayaan hidup, sementara kan saya nggak ada uang pemasukan. Jadi saya udah percayain semua, modal sama-sama kita turunin, kelola sama-sama apapun segala kebutuhan dari situ. Tapi karena saya membesarkan nama istri pada saat itu, mantan istri saya bilang saya dinafkahin sama istri supaya jadi ngambil simpati dan empati orang-orang untuk oh iya ya mereka kompak, niatnya kayak gitu. Tapi kok jadi keterusan ya, kayak drama itu tuh keterusan gitu, padahal pun realnya nggak begitu gitu. Cuman ya sudahlah, itu mungkin kalau dia merasa saya tidak menafkahi ya itu jadi asumsi dia, toh akan menjadi catatan saya sama yang di atas kalau memang saya nggak kasih nafkah, gitu aja. Karena juga percuma saya nggak jelasin satu-satu sama semua orang, ataupun kan kamu gini, kan catatannya gini, percuma juga udah lewat gitu kan. Salah satu drama, berarti banyak drama-drama yang lain. Ya dramanya memang apa ya, sebetulnya kalau lihat dari situasinya memang kan maksud dan tujuannya supaya memang saling kompak tuh, tapi kelihatannya salah menerima kayaknya, salah menerima. Cuman memang dua-duanya juga sebetulnya dari awal saya sejujurnya ya, saya nggak ngelihat ada titik yang satu frekuensi sebetulnya ya. Ada situasi-situasi yang kadang-kadang mungkin karena nggak mau ambil ribut aja, jadi lebih banyak mungkin salah satunya ada yang lebih banyak mengalah gitu. Terutama saya lihat ada sisi-sisi yang tertekannya ada lah. Nah akhirnya memutuskannya untuk udah mendingan selesai gitu. Kan saya lihat tertekannya lumayan nih. Yang mana? Nih. Oh yang ini. Jadi yang ini. cuman kan karena lagi-lagi kita berusaha untuk ini ya, berusaha untuk melanggengkan sebuah hubungan, kan kadang-kadang memang harus ada yang ngalah kan. Ya. Nah cuman lama-lama ada limitasi kan, ada batasan-batasan yang tidak mungkin kalau itu diterusin, yang luka diri sendiri pasti gitu. Sementara kita kan mau cari bahagia bareng-bareng semuanya dapat. Kalau cuman kita doang jadi pelengkap penderita kan repot jadinya
Nah itu yang saya lihat akhirnya keputusan berat harus diputuskan. Gitu. 2 anaknya. Alhamdulillah. Umur berapa? 7 sama 5. Mereka tahu ibu sama bapaknya udah Awal-awal bisa? kayaknya tahu, tapi kesini-sini lupa dengan keadaan. Jadi kayak yaudah kalau kita lagi kumpul, kita bikin suasana happy terus, jadi dia nggak mikirin kok nggak pernah kumpul bareng ya, kayak gitu doang. Tapi sih bisa sudah akses Justru malah anak sama istri? kalau secara Sama pengadilan, istri ya? kalau secara pengadilan anak di bawah 12 tahun itu Oh, ikut harus sama istri. istri. Ibu. Tapi salah satu doa yang dikabul adalah ketika kemarin 2023 umroh Ramadan kedua kalinya, pulang dari sana, anak diserahkan tanpa saya harus effortless. Saya tanpa harus gontok-gontokan, ya udah sekarang di rumah. Oh, sama kamu? Ya, Dua-duanya? dua-duanya. Oke, jadi sama kamu dari bulan? Dari- Dari beberapa Dari bulan. pulang itu? Pulang apa? Dari tahun 2002, kan 2002 berapa sih? 2023? Pokoknya dari Ramadan kemarin lah. Dia lupa lu oke. tahun. Ramadan tahun ini berarti Ramadan kan? tahun ini ya. Di bulan April lah ya? Iya, iya. Bulan April, berarti sama kamu. Ya, jadi siapa di rumah, nyiapin makan, nyiapin buat sekolah, segala macem, saya ngurusin. Tapi masih ketemu sama ibunya? Ya ibunya bilang kalau mau ketemu di luar jam sekolah, karena kalau misalnya sekolah, kasihan kan bangunnya udah subuh, pulangnya sore gitu. Jadi saya juga nggak batasin, silakan aja kalau mau ketemu. Kayak malam ini mungkin kayaknya anak yang cewek nginap di rumah. Oke, Gitu. berarti mesti ada komunikasi untuk membahas anak ya. Iya. Terus gimana akhirnya jadi single father? Sebenarnya agak repot ya, gitu. Repot karena jadi kayak kalau mau meeting mana harusnya nggak bawa anak jadi bawa anak gitu. Apalagi kalau ada suster yang saya izin dulu atau enggak saya belum dapat atau berhenti dulu, jadi agak repot para diri. Jadi ya alhamdulillah sekarang yang bantu susternya 2, jadinya ya masih kebantu. Cuma ada kepikiran nih bulan depan yang satu mau nikah, jadi lagi mikir siapa gantinya ya gitu. Repot lah, lumayan repot. Jadi harus mengurus segala sesuatunya berbarengan nih. Ada lagi tambahannya ada anak. Karena nggak bisa gimana ya, kalau zaman bujang mungkin kita bisa pergi sesuka hati, Ya. pulang. Kalau udah punya ini kayak nggak habis ke kantor pulang jam 3 sore, kalau nggak ada kegiatan lagi buru-buru pulang. Karena anak tidur nungguin saya balik, kalau nggak mau tidur dia gitu. Itulah. Aduh, oke. Kita bakalan bahas lagi ya nanti ya, suka duka Bobby menjadi single father. Nah, siapa tahu ntar buat belajar menjadi father nantinya. Jangan sampai kemana-mana. single juga dong. Jangan single, jadi father kan aku bilang. Jadi father, jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Ingin kau tahu diriku di sini menanti Cinta dan cinta. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow setiap hari pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Tadi sedikit membahas tentang suka duka menjadi seorang single father. Selain repot, jadi kalau mau meeting harus bawa anak. Nah, itu dia. Apa lagi? Ya itu aja sih, bagi waktunya betul-betul. Jadi kayak dari mulai bangun sampai mau tidur lagi, kita benar-benar kayak misalnya harus pulang sebelum jam 9 sampai rumah, nemenin anak-anak tidur, anak-anak udah tidur, baru buka WhatsApp saya numpuk banget, baru balas-balesin kerjaan. Kalau nggak pas lagi sholat malam bangun, sisa waktu 30 menit itu dibalas-balesin. Pas pagi lagi udah jam 5, beresin siapin makanan dan lain-lain, antar sekolah, balik lagi. Agak repot di situ. Jadi sekarang kayaknya mungkin Tuhan udah kasih jalan, kan kerjanya kantor sendiri, jadinya banyak nggak masuknya, jadi kerjanya di rumah. Kalau ada memang benar-benar urgent untuk meeting baru saya ke kantor. Kalau nggak saya kerjain di rumah, duduk aja. Terus harus tahu juga, tapi jadi pembelajaran saya juga jadi harus bisa lebih sabar. Karena kan kita kan di luar nih ribet dengan urusan kerjaan, apalagi kalau saya kan travel ngurusin banyak orang. Begitu anak main minta ajak main segala macam. Sementara kita lagi emosi di handphone simpan dulu, ajak main dulu gitu.
melatih kesabaran. Jangan sampai melampiaskan juga ke anak. Betul. Pernah nanya nggak anak-anak ininya kok nggak bareng lagi, Sesekali tinggal sih, bareng? sesekali. Kamu jawabnya apa? Karena kan saya mau tinggal sama mantan istri itu di satu klaster yang sama, Oke. beda blok. Oh. Jadi pertama, jadi deketan. yes. Jadi waktu beli satu sebelum nikah, beli setelah nikah. Jadi pas setelah nikah yang itu buat mantan. Jadi anak main sama anak tetangga. Anak tetangga ngomong, katanya bunda sama abi kamu udah sama-sama nggak mau ya. Tapi ya tuh gosip anak komplek. bocah, aduh ya ampun, bocah-bocah zaman sekarang Kadang-kadang- ya, emang ngeri ya. Anak gue ngomong lagi ke gue gitu. Kadang-kadang kalau pas lagi masalah kayak gitu kita belokin ke yang mana gitu. Jadi belum saatnya untuk bicara empat mata untuk membahas ke sana karena takutnya sedih. Jadi ya udahlah kita isi dengan yang happy, yang kegiatan yang positif supaya dia nggak mikir ke arah sana. Kalau dari Mas Ferry yang lihat nih, sebenarnya anak-anak ada menyadari nggak sih perubahan? Mungkin ada yang terpendam yang mungkin ya karena masih anak-anak, jadi Pasti dia ada. masih bingung juga mereka. Pasti ada, tapi cara pengungkapannya yang masih bingung kan. Iya. Jadi dia masih mengalir aja jadinya. Jadi belum sampai kepada kritisinya yang dalam gitu. Belum sampai sana. Nah untungnya kan diuntungkannya satu klaster itu tadi, ya, jadi masih bisa masih bisa inilah disituasikannya, kondisinya tuh masih bisa disiasati. Kalau beda tempat jauh kan lebih repot tuh sebetulnya. Betul. Gitu. Ya, tapi yang penting kan juga nggak dibatasin ya, ibu Nggak. juga masih boleh ketemu. Terus yang ya ini yang paling bikin down lah saat perpisahan tuh. Karena udah sempat berpikir nggak bakalan bisa terpisah dengan anak gitu. Tapi kan ternyata doanya malah Iya. dijabat Tuhan nih, berbeda gitu, malah didekatkan sama anak. Iya. Kalau ngomong anak jadi sedih. Karena pasti kalau ngomongin perpisahan, ya tadi aku bilang anak masih jadi korban. Awal-awal memang berat gitu. Saya kan di situ ada rumah satu lagi di klaster yang beda. Jadi waktu pasca perpisahan baru beberapa bulan kan nggak boleh serumah. Saya cabut dari rumah situ. Saya tinggal di rumah adik saya yang di klaster belakang. Kalau suka video call gitu kan, nangis gitu. Terus kalau lagi saya keluar kota atau keluar negeri, dia nangis gitu. Batin kali ya, nggak pernah ketemu bapaknya lagi. Itu kalau saya lihat handphone sekarang, memori foto call lagi video call, saya langsung inget flashback ke yang udah-udah itu. Mungkin kami egois gitu sebagai orang tua ya, jadi akhirnya jadi harus berpisah gitu. Tapi kan kamu berarti kita melihatnya menjaga semaksimal mungkin ya Mas, gimana cara supaya anak juga nggak mengetahui nih keadaannya orang tuanya seperti apa sekarang. Cuman kan ini jejak digital itu agak susah ya. Yes. Untuk dihilangkan. Malah bukan susah sih, emang gak akan bisa dihilangkan. Tapi aku juga lihat kayaknya mungkin mantan istri juga ada sempat ngomong-ngomong juga di di berbagai macam tempat lah ya gitu. Itu kamu nggak takut nanti kalau misalnya dibaca sama anak suatu saat nanti gitu? Saya sekarang posisinya dalam kondisi ini sama seperti Aiman tadi bilang, lagi berusaha memperbaiki diri di hadapan Tuhan ya, bukan nggak mau di hadapan manusia gitu lah. Kan Allah maha menutup aib kalau kita menutup aib orang lain gitu. Jadi saya yakin kalau misalnya memang saya Tuhan ridho dengan apa yang saya pilih sekarang, atau saya mungkin Tuhan anggap sudah jadi lebih baik gitu, artinya Tuhan akan jaga anak-anak saya untuk tidak peduli dengan apa yang dia baca nantinya. Saya percayakan itu gitu. Jadi mungkin one day harus kamu yang memulai Yes. menceritakan dulu, biar takutnya nggak salah tangkep anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke Aiman dulu. Oke, silakan. Kamu napas dulu. Gue nahan nangis sebenarnya. Nahan nangis. Apa sebenarnya Bisa kalau mau napas. nangis? Udah lewat episode Mendingan nangis di sini, biar jangan nangis depan anak-anak, karena takutnya anak malah jadi kepikiran juga. Nah, Aiman, kamu tadi sempat naik haji bareng sama, panggilnya papa atau panggilnya Papa. ayah? Papa. Papa. Ya. Sama papa. Setelah proses, kamu nyari atau gimana tuh? Apa memang udah ada hubungan dari? Bukan naik haji, tapi pas aku naik haji, Oh, pas kamu naik haji. aku doa di sana. Karena nggak tahu kenapa waktu pas saat aku naik haji itu, ibadah haji itu ngeliat apalagi satu rombongan yang banyak anak sama orang Iya. tuanya gitu, ibu dan bapak dan anaknya. Iya. Dan apalagi kalau misalkan ibadah haji ya laki-laki, perempuan, dan di situ ngeliat kedekatan seorang anak sama bapaknya itu begitu erat gitu, begitu yang kayaknya berbakti banget dan harmonis banget. Dan aku langsung flashback ke diri aku, kok dari kecil aku nggak nemuin itu ya, gitu ya.
maka di saat itu juga aku tuh doa, ya Allah, tolong dekatkan kembali hamba dengan ayah hamba. Gimana pun caranya, aku yakin Engkau pasti maha mengetahui. Engkau pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk hamba bisa dekat lagi sama ayah hamba gitu. Karena ketika ngelihat mereka bisa ibadah bareng di saat haji itu, aku langsung doa, ya Allah pengen banget bisa ibadah di depan Ka'bah, berdoa bareng bersama ayah gitu, bersama papa saya. Ya Allah, itu salah satu harapan hamba, ya Allah tolong kabulkan. Dan qadarullah-nya tuh Masya Allah ya, emang sebelumnya itu udah ada komunikasi. Udah ada berarti komunikasi, ya, oke. udah ada komunikasi sebelum Naik haji. Iya, sebelum naik haji itu udah ada komunikasi. Bahkan waktu mau naik haji itu aku chat ke Bapak. Terus kata Bapak, "Oh iya, semoga lancar ya," gitu. Nah, setelah itu karena aku ngelihat anak sama Bapak itu yang berdoa bareng, ibadah bareng, aku berdoa, ya Allah pengen banget. Mungkin dengan cara aku bisa berjalan beribadah umroh bersama Papa aku, otomatis ya bisa lebih dekat lagi gitu hubungannya. Dan alhamdulillah gitu, Allah kabulin, ada rezekinya, ada waktunya, aku bisa setidaknya quality time. Karena selama pas aku ketemu sama beliau lagi, ya cuman 10 menit, 15 menit, dan gak berasa apa-apa. Jadi gak berasa orang lain, orang asing. Karena emang udah dari kecil udah jarang ketemu, jadi pas ketemu pun ya cuman apa kabar gitu yang menurut aku nggak ada kedekatan seorang ayah dan anak gitu. Makanya ketika pas perjalanan itu aku nikmatin banget, ya Allah alhamdulillah banget Engkau telah kabulkan salah satu doa hamba untuk bisa beribadah bareng sama ayah hamba. Dan dari situ berkali-kali Papa aku selalu meluk aku, selalu bilang, maafin Papa ya, maafin Papa. Dan aku nggak ngarepin untuk beliau minta maaf sama aku, tapi aku kayak ngerasa deep banget, dan aku ngerasa ini yang aku tunggu-tunggu dari dulu, ini yang aku tunggu-tunggu, ini aku yang pengen banget bisa dapat dekapan seorang ayah. Aku happy banget, bahagia banget bisa berdoa di depan Ka'bah sama Papa. Salah satu impian aku yang terkabul. Alhamdulillah banget. Dari situ hubungannya makin enak. Aku ketika ke Bandung, aku mampir ke rumah papa aku. Bahkan kemarin lagi sakit juga, aku sempetin telepon, sempet untuk biayain gitu-gitu, dan lebih enak banget. Berarti sudah benar-benar berdamai ya Mas? Karena aku ingat nih kita pernah ada obrolan juga tentang masalah orang tua. Mas Ferry sempat ngomong, ini agak susah nih, karena kalau orang tuanya emang belum bisa membuka diri, belum merasa kalau memang dia pernah melakukan suatu kesalahan atau dia meminta maaf sama anaknya. Kita pernah bahas beliau itu, salah satu orang tua bintang tamu kita. Itu akan susah. Berarti kan ini sudah ada perasaan yang diungkapkan, bahwa Papa menyesal dengan apa yang mungkin pernah dilakukan dulu, yang mungkin menyakitkan kamu dan keluarga gitu. Nah itu pasti yang bikin lebih plong. Bikin plong. Lebih bikin rilis ya Man ya? Ya, lebih rilis banget. Karena kalau Mas Ferry kan bilang kalau dari sananya juga masih belum merasa ini, pasti Aimannya juga akan lebih berat. Betul. Berarti ini benar-benar sudah saya plong banget nih lumayan Mas. Dua sisi ini. Lumayan surprise sih, karena gini, yang terlihat kan ini berawal dari mengambil posisi Aiman untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Ya. Lalu berdamai, memilih berdamai sama situasinya. Ini yang sepertinya semestanya mendukung. Semestanya mendukung, lalu Tuhan yang maha pembolak-balik hati menggerakkan tuh hati ayahnya. Karena ketulusannya tadi, keikhlasannya udah, pokoknya saya mau tutup buku yang sudah-sudah selesai, lalu berdoa, diserahkan kepada Allah, terus akhirnya situasi itu tercipta. Karena pada akhirnya penerimaannya udah nggak bicara tentang benar salah di masa lalu, tapi sudah bicara ya udah yuk, yang sudah-sudah kita sekarang lebur jadi satu sebagai ayah dan anak. Nah ini yang jadinya kuncinya di situ. Ikhlas itu ya. Ikhlas. Ilmu Udah ikhlas tuh. itu ikhlas. Betul. Nah ikhlas kan memang ilmu tertinggi tuh. Makanya dapetnya juga sesuai dengan keinginan akhirnya. Benar, luar biasa. Gitu. Pas di sana, Man, ada doa nggak yang kamu panjatkan untuk itu? Banyak
banget. Mungkin bercerita kalau memang ini keadaannya Iya. sama papa sekarang udah membaik. Obrolan hati ke hati kamu sama ibu yang mama nanti. Mama yang menilai. Ya mama. Ya pastinya di sana aku jadi momen terbaik aku banget. Gimana caranya? Mudah-mudahan mama yang di sana bisa ngeliat kalau aku udah berbaikan lagi sama papa aku. Dan aku selalu berdoa, ya Allah mah, kalau mama masih ada di sini dan mungkin aku bahagia banget kalau misalkan mama sama papa bisa kembali bersama. Tapi aku nggak mau ngulang masa lalu. Aku cuma pengen sekarang kedekatan sama papa aku ini tuh bisa terus berjalan dengan baik, bisa semakin dekat, nggak ada batas lagi. Karena memang sesuatu tuh butuh proses ya. Even maksudnya ayah dan anak tapi udah lama banget bertahun-tahun nggak deket. Banyak hal yang mungkin menurut aku pun papa aku canggung. Pasti. Ketika jalan pun misalkan papa aku yang kadang suka duluan, bahkan nggak mau bareng sama aku gitu loh. Aku ngerasa untuk kemarin 10 hari untuk perjalanan umroh pun masih kurang sih. Dan itu yang mungkin aku pengen belajar sampai sekarang bisa deket lagi sama papa aku. Gitu. Masih banyak Dan waktu. itu salah satu doa. Insya Allah ya masih bisa banyak waktu untuk menunjukkan bakti Aiman sama ayah yang mungkin tidak bisa dilakukan dari waktu kecil sampai menjadi dewasa. Aduh, tapi ikutan seneng sih. Mudah-mudahan bisa dapat kesempatan lagi. Ajak vacation, staycation. Kebetulan lagi makin erat sakit kemarin. Lagi sakit. Jadi kamu nemenin ke sana. Di Bandung. Enggak. Lagi di Bandung. Lagi di Bandung. Iya. Kita bakal lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jangan kemana, tetap di Kita dan Cinta. Dan apa yang bersamamu, ku pastikan menjalani dunia. Kita dan Cinta. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah ini segmennya seru nih. Kita tadi udah mengharu biru. Kita senang-senang dulu yang sekarang. Oke. Segmen keempat ini segmen yang seru nih. Apa sih? Ya. Jadi namanya benar atau salah segmen. Benar atau salah? Benar atau salah. Ini ada bakal kasih pertanyaan. Buat Bobby sama buat Aiman. Tinggal jawab aja benar atau salah. Tapi pakai alat ini. Tuh ya. Ini alat mendeteksi kebohongan. Pasang di leher. Hah? Pasang di leher. Jangan dong, di sini dekat tetel nih. Buat ke pasar. Ya Aiman dulu ya. Aiman dulu tangan Wadaw. kanan, tangan kanan man. Ini. Ya masukin ke sini gini. Oke. Pegang sendiri ya, mandiri ya. Jadi biar tamu Oke. mandiri. Oke ini udah ya. Tinggal pencet kan. Benar atau salah, Aiman sudah ngebet menikah, pengennya buru-buru tahun ini. Pengennya doang aja, pengennya doang. Pengennya doang mah ya. Ya udahlah bener lah. Pengennya doang aja. Digiring. Udah pasti benar lah mas. Pengen lah pasti dia. Ada kodoknya dalam. Langsung di sensor ya. Hah? Apa tuh? Bohong berarti kamu belum pengen nikah. Karena digiring tadi. Jadi benar gitu, padahal salah. Oh, berarti benar gitu. belum ya. Udah ikutin gue, ini kan ikutin kata hati lah dia mah ya. Jadi sebenarnya pengen atau belum? Udah pengen atau belum? Belum. Belum. Belum sanggup. Kan? Belum sanggup. Belum sanggup dia bener. Iya bener. Ya dia mah kagak konsisten orangnya berarti ya. Bener gampang goyah. Berarti belum ya. Jalanin dulu. Tapi kalau tiba-tiba Nah itu dia. Mungkin harusnya pertanyaan jangan benar atau salah. Mungkin atau enggak tahun ini. Gitu. kok ini acara saya kamu yang ganti-ganti ya? Kenapa jadi diganti dulu atau enggak? Siapa tahu kan udah ada. Ini acara aku udah pas dari kamu ganti-ganti. Segmen 4 Ajija. Yang salah kreatifnya salah. Kreatif yang salah. Oke kita lanjut lagi pertanyaan kedua ya. Ya. Benar atau salah, Aiman sebenarnya orangnya gengsian dan tidak romantis.
Bener, ini mah gengsian gua. Oh iya? Iya. Gak romantis juga? Kadang sih romantis lah. Tergantung ya romantisnya ya. Rokok Kayaknya makan tuh lagi gratis. deh. Enggak, ini mah bener. Atau roti manisan tisu. Bener ini kesetrum lagi. Ya kan? Berarti apa Mas? Maaf. Kalau dijawabnya benar dah. Iya. Tapi benar. Berarti Bener sebenarnya nggak gengsian. Hah? Kalau gengsi ya? Iya. Gengsi dia. Dia gengsinya tinggi. Iya. Jadi kalau bisa diem terus dia. Kalau marah kan dia lebih banyak diem. Sampai akhirnya pasangannya bingung kan harus ngapain gitu. Karena dia diem. Romantis nggak tapi? Romantis saya anggap so-so lah. Tergantung mood. Kalau moodnya oke ya. Tergantung pasangannya juga Iya. kali ya. Wajar sih kalau dia marah ke salon tambah repot lagi kan. Iya. Makanya ke salon. Gerimbat. Biar pala tenang. Ya kalau ke Bobby, salonnya Bobby. salon mobil nggak apa-apa dong. Ya kan? Oke, Bobby, pusing Bobby. bayar bilnya ntar. Aku ya. Pencet Mas Ferry, pencetin Mas Ya Tolong. nanti kok pencet. Benar Tenang atau aja, Bang. salah? Bobby pernah mendapat pelecehan saat berpakaian wanita. Pernah. Dia benar apa salah? Oh, benar, Pernah lagi. Benar. Benar ya? Benar. Tapi pelecehan artinya luas ya. Iya, iya. Nanti dijelasin. Ya. Ah, udah deh. Berat nih. Allah Akbar. Allahu Akbar, ya kan? Bagus nih, Allahu Akbar. Yang lo bikin repot editor ya. Kalau ini mah mesin yang error. Error. Tapi berarti pernah. Pernah cuma kan ya biasa kerjaan pakai baju cewek, siap lewat lorong, with you gitu. Oh, catcalling namanya, Iya, catcalling. terus kayak pernah satu di hotel lingkaran Bundaran HI itu waktu itu mau ngejar kerjaan selanjutnya nggak mungkin lewat venue depan. Akhirnya kita dilewatin ada satu lorong yang memang lagi di renovasi. Oke. Minta tolong sama security-nya masukin ke dalam. Waktu itu kan badannya nggak segede gini ya, kecil kayak lu gitu deh gitu. Masih cantik lah. Masuk lewat, terus dipojokin gitu kan. Ayo kemana gitu. Ayo kemana gitu. Udah daripada ribet ya gue kawik aja. Gue mau ke bawah sekarang. Iya silakan mas. Tadi manggil mbak, sekarang manggil mas. Oh, agak gelap-gelap kali ya terowongannya. Nggak gelap juga. Nggak gelap juga Cuman pada. posisinya ya mungkin Mbak Heno kan beli sumpah-sumpah gitu Ya ampun. zaman itu Tapi ya. kamu cuma di terowongan nggak ke taman kan? Enggak lah. Nggak ke taman kan? Oke lanjut. Benar atau salah? Bobby takut menikah lagi. Lebih selektif ya. Ya, jadi Benar benar atau salah. Enggak takut. Jadi salah. Jadi salah. Salah. Oke. Ini kayaknya di setting emang harus setrum terus deh kayaknya. Iya dah. Error Biar seru kayaknya. deh kayaknya nih. Tuh, Udah kan? Oh. rusak ini gua berarti. rasa ini. Lu ganti baterai deh kayaknya deh. Tapi takut nggak sih Bob? Lebih selektif aja sih. Kalau takut sih justru lagi berdoa gitu. Kalau dengan siapapun, apa mungkin nanti dengan yang lama atau yang baru atau Maksudnya yang lama? Dengan yang lama. Artinya Gimana nih mungkin- maksudnya nih? artinya barangkali Tuhan kasih kebaikan buat rujuk lagi gitu. Oh. Masih- Atau mungkin dengan yang baru nggak tahu siapa, tapi ya kita perbaiki aja lah sama yang di atas biar dikasih yang sesuai kapasitas masing-masing gitu. Ini masih ada harapan-harapan, masih ada yang berharap nih mas. Enggak saya- berharap. Tadi saya bilang. Iya, belum ikhlas. Iya, itu tadi. Aku kira di sana. Ini. Ya bisa aja dua-duanya kan Oh, kita nggak dua-duanya. tahu kan. Tapi intinya kita lihat saja. Tapi saya kok nggak yakin ya. Kayaknya akan menemukannya orang baru sih. Oke. Emang ada Cut? Sabar. Nanti abis ini kita bahas lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Aku pasti bisa mengikuti semua dan menghadapinya. Kita dan Cinta. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Tapi sayangnya ini udah segmen terakhir. Ini udah waktunya Mas Ferry memberi kesimpulan.
Konklusi. kesimpulannya. Dari siapa dulu kita? Terserah Mas Ferry aja. Ya udah dari Yang kira-kira paling panjang petua-petuanya buat dari yang mana? Mas Bobi dulu. Oke. Mas Bobi dulu. Kalau saya lihat Mas Bobi ini nih masih ceritanya masih seru-seru nih ke depan. Terutama soal entah kenapa saya baca juga gimana caranya ngatur uang. Ya. Ini uang banyak banget nih yang nggak bisa diatur nih. Jadi banyak keluar banget. Masuknya? Yang bikin nyut-nyut kepala gitu di akhir-akhir bulan, yang pusing nih mana nih nggak ada yang jadi harus mulai diatur banget gitu. Karena kadang-kadang itu bisa tinggal koretan-koretannya doang tuh. jadi itu yang harus jadi perhatian banget. Karena kan kita kadang-kadang menghadapi situasi yang ya ada hal-hal yang mendadak kan. Nah ini harus mulai dipikirin tuh. Karena entah kenapa maksudnya mulai mau banyak nabung. Tapi ntar ada aja tuh situasi yang membuat itu harus keluar gitu. Ya sebetulnya bukan boros ya, tapi memang ya keluar lagi nih duit gitu. Nah itu yang akhirnya harus mulai di. Kemudian soal bisnis, saya ngelihat gimana caranya fokus mas. Saya melihat kadang-kadang maksudnya mau coba berkembang secara bersama-sama, tapi akhirnya jadi kurang fokus. Mendingan ambil satu yang kita yakin, lalu difokusin dulu, itu jadi besar, baru kita nanti mengekspansi. Nah yang sekarang nih mau coba bareng nih, ada ya kan? beberapa inilah ya. Beberapa. Jangan tepok-tepok ini nggak boleh. Ada beberapa ini ya. Iya beberapa dijalin bareng gitu. Iya takutnya energinya kalah keteteran. Kan akhirnya itu kan ada fresh money juga yang mengalir. Iya. Ada uang, ada modal dan lain-lain, itu sayang aja. Itu sih catatan paling utamanya ya. Mas Bobi ya, ini sakit juga ternyata. Terus, geplak loh dia. Mas Aiman, kalau saya lihat langkah terbesar yang paling benar adalah berdamai tadi. Itu udah paling benar. Sehingga keikhlasan yang muncul di dalam hati, lalu diterapkan kepada kehidupan, efeknya sangat besar juga. Nah, keridoan akhirnya muncul dari ayah juga akhirnya kan sekarang. Cuma dalam waktu dekat, gimana caranya untuk urusan karir, harus mulai memutuskan ini mau ngembangin namanya lagi atau berbisnis gitu. Soalnya kalau berjalan berdua, maksudnya dua-duanya itu bisa, tapi bisnisnya harus dikelola atau dilegasikan oleh orang lain. Jangan sama Mas Aiman. Kalau sama Mas Aimannya, saya takutnya lagi-lagi kurang bisa gitu yang di sininya nih, yang di bisnisnya. Jadi kurang maksimal. Sementara saya lihat dirimu tuh garis edarnya masih di entertainment banget. Rezeki kamu itu masih banyak di situ. Mendingan kalau saya jadi dirimu, itu fokus di sana. Gitu. Wow. Itu sih catatannya. Ya. Masih banyak. Jadi kalau mau yang tetap dijalanin, didelegasikan saja sama orang yang bisa dipercaya untuk mengelola itu. Kamu tinggal nanti periksa saja. Gitu. Itu nanti pasti jalan. Mau percaya sama aku juga bisa sini. Ini musrik nih kan. Bukan percaya buat aku yang dijalanin. Gitu. Gua cuma punya bisnis sendiri. Disuruh bikin bisnis lah Mas Ferry. Aduh, ayam ya Mas ya, ayam ya. Aduh, thank you Bobi, thank you Aiman. Aduh, pokoknya ke depannya mudah-mudahan semuanya lancar sesuai harapan, sukses dan selalu diberikan kesehatan. Thank you so much sudah datang di Kita dan Cinta. Aman ya? Aman. Udah aman ya, udah tenang ya sekarang ya. Udah segmen akhir nih, udah. Lagu terakhir boleh bahagia? Boleh dong, boleh dong. Aduh, pokoknya terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Kita dan Cinta. Serasa nikmat tak